Perkenalkan, nama aku Rama Saputra. Di sini aku akan menganalisa pertama itu kasus yang beretika dan kedua kasus yang tidak beretika. Di sini aku menganalisa sesuai dengan opini aku dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian tengah semester aku. Dan aku juga menginfoin di sini aku tidak menyinggung pihak manapun yang terkait di video ini. Jadi tonton terus ya sampai habis. Untuk kasus pertama, aku mau ngebahas kasus yang tidak beretika terlebih dahulu. Semuanya udah aku rangkum di sini dan aku mau play salah satu video. Ya, jadi sebelumnya Yani dan Handoyo ini juga pernah menggugat ibunya sebesar 1,8 miliar rupiah terkait hutang piutang senilai 40 juta rupiah. Walaupun nyatanya di Pengadilan Negeri Garut, masalah hutang piutang dinyatakan tidak terbukti, Rika. Ya, tapi memang kasih ibu sepanjang hayat dibuktikan Neami. Walaupun digugat, Neami tetap memaafkan anaknya dan pintu rumahnya selalu terbuka buat sang anak. Nenek Ami harus menjalani proses panjang gugatan anak kandung Yani Suryani dan Handoyo suaminya lantaran digugat uang sebesar 1,8 miliar rupiah pada pertengahan tahun 2017 silam. Semua itu berawal dari gugatan Yani Suryani dan suami yang merasa Siti Rokaya berhutang kepadanya senilai 40 juta rupiah lebih, hingga melakukan gugatan perdata dengan nilai ganti rugi mencapai 1,8 miliar rupiah. Saat itu Neami mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya menggelar doa bersama guna kekuatan Neami dalam jalani sidang. Bahkan bentuk dukungan pun diberikan Bupati Purwakarta kala itu Dedi Mulyadi. Dedi bersimpati atas nasib yang menimpa Neami yang digugat anaknya sendiri atas kasus utang piutang. Dalam rekonvensi, menolak gugatan para penggugat dalam rekonvensi atau para tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para penggugat dalam konvensi dan atau para tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp615.000. Saat itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut menolak seluruh gugatan anak dan menantu terhadap ibu kandungnya Siti Rokayah. Majelis Hakim beranggapan penggugat tidak mampu mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Penggugat pun tidak bisa penuhi persyaratan formil, bukti, dan saksi meski terdapat hutang piutang, sehingga gugatan 1,8 miliar batal demi hukum. Saat itu Neami telah memaafkan anak dan menantunya tersebut. Ia sama sekali tidak dendam dan tetap menyambut jika mereka ingin pulang ke rumah Neami. Seneng. Kedepannya Mi, sebentar lagi kan Lebaran. Kalau Ibu Yani datang ke rumah Ami, gimana Mi? Ya, Diterima aja ya. Memaafkan ya, memaafkan memaafkan. Siapa yang nggak memaafkan sama anak? Kasus ini pun berlanjut hingga tingkat kasasi. Siti Rokayah masih harus berhadapan dengan Yani anaknya dan Handoyo menantunya hingga Mahkamah Agung. Sebelum mengajukan kasasi ke MA, Yani dan Handoyo juga sempat mengajukan banding atas putusan PN Garut terhadap kasusnya ke Pengadilan Tinggi Bandung. Namun ajuan banding tersebut ditolak pada 25 Oktober 2017. Dan setelah kalian lihat video tersebut, mungkin kalian baru ingat atau baru tahu kasus tersebut. Semua berawal dari gugatan Yani yang merasa Siti Rokayah tersebut berhutang kepadanya itu sebesar 40 juta di tahun 2001 dengan gugatan perdata dan ganti rugi sebesar 1,8 miliar di tahun 2017. Semua itu berawal dari salah satu anaknya yang bernama Asep yang kesulitan hingga pada akhirnya terjerat kredit macet sebesar 20 juta di salah satu bank pada tahun 2001. Pada saat itu, Yani berniat membantu Asep dengan syarat sertifikat hak milik rumah atas nama Siti Rokayah harus diganti menjadi atas nama Handoyo Adianto, suami dari Yani Suryani. Permintaan tersebut pun langsung ditolak oleh pihak keluarga. Dan meskipun ditolak, Yani dan Handoyo pun tetap membantu Asep. Dan menurut Asep sendiri, bantuan dari mereka itu tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana proses mekanisme pembayaran utang tersebut. Masalah utang piutang ini menurut Asep sudah tidak pernah dibahas lagi hingga awal 2016. Namun pada saat bulan Oktober 2016, Yani bersama suaminya yang dari Jakarta datang ke Garut untuk menemui ibunya dan membujuk untuk menandatangani surat pernyataan utang sebesar 40 juta.
Mereka memaksa Ami untuk menandatangani tersebut karena jika tidak menandatangani surat tersebut, Yani akan diceraikan oleh suaminya yang bernama Handoyo. Dengan berat hati, nenek Siti Rokaya atau Ami pun menandatangani surat tersebut karena tidak tega anaknya diceraikan oleh Handoyo. Di dalam surat perjanjian tersebut, ibunya harus mengakui telah berhutang sebesar 501,5 gram emas murni dan pelunasannya melewati batas waktu yang dijanjikan yaitu 2 tahun. Padahal sebelumnya tidak ada omongan sama sekali oleh pihak keluarga dari 2001 hingga 2016. Nilai utang saat itu adalah sebesar 40.274.000 yang setara dengan harga emas murni sebanyak 501,5 gram. Dengan harga emas per gram pada tahun 2001 itu sebesar 80.000 per gram. Hingga pada akhirnya bulan Februari 2017, Yani dan Handoyo suaminya mengajukan gugatan perdata berdasarkan surat utang tersebut. Dengan gugatan pertama yaitu Ami dan gugatan kedua yaitu Asep. Dengan gugatan yang mengkonversikan utangnya sebesar 21 juta pada tahun 2001 menjadi 1,8 miliar pada tahun 2017. Namun pada akhirnya kasus ini pun ditolak oleh pengadilan karena pasangan suami istri tersebut yaitu Yani dan Handoyo itu buktinya yang diajukan tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan. Lalu hakim juga menilai bahwa masalah rumah milik Siti Rokaya yang disengketakan penggugat tidak sesuai dengan pokok gugatan tentang utang piutang. Jadi untuk kasus ini pun ditolak total oleh pengadilan. Lalu untuk yang kedua itu ada hukum beretika. Sebelumnya aku play dulu ya videonya. Waktu itu kami memberikan masukan, dia tidak terlihat diakomodir, tiba-tiba kemudian ingin segera disahkan. Disitulah kemudian masyarakat bereaksi. Kalau kita bisa jelaskan RU ini secara dialog gitu antara yang tidak setuju dengan yang setuju, sebetulnya itu bisa menjadi mediasi untuk lebih satu suara begitu masyarakat dalam melihat RU ini. Saya persoalannya ruang-ruang dialog itu tuh nggak pernah ada.
kepolisian misalnya kalau dalam koordinasi kerja kami itu juga bingung menjalankan atau menangani kekerasan seksual yang selalu datang ke mereka apabila ada laporan. Kalau ada RUU ini kan mereka lebih mudah untuk bisa menerjemahkan apa itu perkosaan, apa itu kekerasan seksual, apa itu pelecehan seksual. KUHP tidak cukup, jadi polisi pun akhirnya jadi nggak bisa apa-apa kalau nggak ada produk undang-undangnya. Setelah kalian melihat video tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan pun menyayangkan sikap DPR yang menggeser RUU PKS ke daftar program legislasi nasional atau Prolegnas dari tahun 2020 ke 2021. Langkah tersebut menandakan bahwa DPR tidak memberi perhatian pada kasus kekerasan seksual beserta korbannya. Apalagi penundaan pembahasan RUU ini tidak terjadi sekali, bahkan berkali-kali dari periode yang sebelumnya. Yang mana jika selalu ditunda, maka artinya tidak ada perhatian dari pemerintah terhadap korban dan kekerasan seksual pun naik tiap tahunnya. Dalam kurun 12 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan itu naik sekitar 790%. Artinya, selama 12 tahun tersebut, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat. Sepanjang tahun 2019, dilaporkan terjadi sebanyak 400.000 lebih kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 6% dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan keluarga yaitu seperti kasus Ines atau marital theft, yaitu kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga atau KDRT. Kasus kekerasan seksual selama ini ditangani menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Padahal KUHP pun tidak cukup mengakomodir seluruh kekerasan seksual, termasuk tidak cukup untuk menindak pelaku dan melindungi korban. Tanpa RUU tersebut, lembaga yayasan yang menangani korban itu jadi terhambat, baik proses pendampingan, pemulihan, ataupun penanganan hukumnya. Maka dari itu, Komnas Perempuan selalu mengepush DPR untuk segera menyusun undang-undang tersebut dan mengesahkannya agar tidak terjadi banyak kekerasan terhadap wanita. Sebelumnya juga diberitakan oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyatakan bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual atau PKS tidak dihapus begitu saja dari Prolegnas, namun hanya digeser dari 2020 ke 2021 dengan alasan karena kesulitan melobi-lobi anggota fraksi yang ada di DPR. Lalu juga Marwan mengatakan bahwa sejak periode pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan pemidanaan masih menjadi perdebatan, yaitu mulai dari judul, definisi, dan pemidanaan tersebut. Jadi sampai saat ini masih banyak sekali perempuan yang takut untuk membuka suaranya terhadap kekerasan yang dialaminya karena merasa tidak dilindungi oleh pemerintah yang tak kunjung membahas dan mengesahkan RUU PKS. Jadi sekian analisa yang saya buat. Menurut opini saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya menginfokan bahwa saya tidak menyudutkan pihak manapun dalam opini saya, dan semua sumber akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Thank you.